Sampai ketika hampir jam 8 malam, dia tuh kebingungan gitu loh. Mau alasan apa lagi? Akhirnya kita pertanyakan, jujur aja penyidik, alasannya apa kami tidak terima ini? Ternyata alasannya cukup lucu, cukup menarik buat saya. Dia bilang ditolak atas perintah pimpinan. Wah, ini sangat mengerikan gitu loh. Setelah itu saya tanya, pernyataan kamu itu sebagai penyidik, kira-kira kamu malu nggak sebagai penyidik? Jawabannya dia cuma diam, dia bilang saya malu pak katanya. Masalahnya hari ini ijazahnya tidak pernah ditampilkan, mukanya berbeda, giginya nggak ginsul, itu masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya dan kawan-kawan berada di gedung KPK, yang dimana aksi hari ini adalah untuk menangkap semua koruptor yang merusak bangsa ini. Peristiwa Sumatera dan Aceh ini benar-benar sangat menyedihkan hati saya, karena saya ada juga orang tua saya dari Sumatera dan Aceh gitu. Oleh karena itu saya hadir di sini mendukung gerakan rakyat untuk menangkap para koruptor, para pejabat-pejabat bangsat yang menebas hutan-hutan Indonesia. Nah, kebijakan penebangan ini di 10 tahun rezim Jokowi ini sangat luar biasa, sehingga terjadilah peristiwa yang terjadi hari ini. Oleh karena itu saya mendukung untuk diadili dan ditangkapnya Jokowi, karena saya pastikan ini pasti ada keterlibatan Jokowi juga di dalam oligarki hutan. Tapi kalau kata termus Jokowi memang Jokowi sulit dipersalahkan. Karena apa? Karena yang dibicarakan pasti bohong-bohong terus. Kalau orang bohong tuh pasti selalu pinter-pinter mengelak-elak gitu loh. Seperti halnya kasus ijazah palsu juga gitu. Pandai bersilat lidah, pandai berbohong, pandai bersembunyi. Seperti kasus ijazah ini yang hari ini sampai ini nggak ditunjukkan kasus ijazah palsunya. Bang, apa yang viral di ANS itu bang? Yang soal Jumatno, gimana tuh soal Jumatno? Jadi Jumatno sampai hari ini belum berani keluar ya. Saya berharap, kawan-kawan berharap Jumatno tuh keluar. Jangan. Namanya rohnya atau gimana? Itu masih hidup apa? Udah mati bang? Nah katanya kemarin masih hidup, mau dihadirkan di News. Saya berharap dihadir supaya apa? Supaya jelas Jumatno ini keberadaannya. Karena apa? Kan ada isu itu foto Jumatno, tapi dia biarkan. Berapa tahun dia biarkan? Artinya dia bisa dinyatakan sebagai penyebab kegaduhan gitu loh. Seharusnya dia segera klarifikasi kalau itu memang betul bukan dia gitu loh. Tapi pertanyaannya hari ini, seorang Jumatno jabatannya hebat banget gitu kan. Ini dapatnya dari mana? Komisaris dan lain-lain gitu loh. Ini yang harus kita koprek-koprek lah gitu loh. Kalau bukan karena Jokowi saya rasa susah ya buat jabatan ini gitu. Nah, menjawab pertanyaan saya tadi mengenai pelaporan Andi Aswan di Polda Metro Jaya. Nah, saya melaporkan dari jam 1 sampai hampir jam 8 jam 9 malam ya. Di situ cukup menarik karena setelah sekian lama datang penyidik dibilang alat bukti tidak kuat. Jadi ditolak. Atas kuasa hukum kami berpendapat wah ini tidak boleh tidak ditolak karena ada beberapa alat bukti. Dia bilang saya laporkan dulu ke pimpinan, turun lagi, ada lagi dia bawa alasan lagi, dibantah lagi oleh kuasa hukum kami, naik lagi dia minta izin dulu arahan pimpinan, sampai ketika hampir jam 8 malam dia tuh kebingungan gitu loh, mau alasan apa lagi? Akhirnya kita pertanyakan, jujur aja penyidik, alasannya apa kami tidak terima ini? Ternyata alasannya cukup lucu, cukup menarik buat saya. Dia bilang ditolak atas perintah pimpinan. Wah, ini sangat mengerikan gitu loh. Setelah itu saya tanya, pernyataan kamu itu sebagai penyidik, kira-kira kamu malu nggak sebagai penyidik? Jawabannya dia cuma diam, dia bilang saya malu pak katanya. Artinya ini keterlibatan Polri ini untuk melindungi ijazah Jokowi luar biasa gitu loh. Jadi saya menduga sekali, waduh jangan-jangan ijazah Jokowi ini benar-benar yang di Polda ini palsu kali ini. Sampai sebegitunya dilindungi gitu. Sampai ada perintah dari pimpinan untuk menolak laporan saya. Ya kan ada istilah kalau nggak ribet, kalau memang asli pasti tampil. Oh iya pasti dong. Ini udah berapa tahun nggak tunjukkan. Kalau saya sih udah, bentuk kata profesor kemarin bilang tuh, kalau itu asli pasti segera ditunjukkan. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Pendapat dua pihak yang kena skandal ahli forensik dokumen soal keaslian ijazah Jokowi
ada rektor UGM. Nah, kasus ijazah Pak Jokowi ini terus bergulir ya, walaupun sudah bertahun-tahun tentang masalah ini, tapi ya sampai sekarang belum juga ada penyelesaiannya, ya belum juga ada satu titik terang untuk bahwa ya kasus ijazah ini cepat selesai. Nah, kita melihat bagaimana pernyataan kedua dari profesor ini, teman-teman. Pernyataan ahli forensik dokumen Raden Mas Hendro Diningrat secara tak langsung menskekmat sejumlah pihak yang sebelumnya menyatakan ijazah Jokowi asli atau palsu. Nah, mereka adalah ya rektor UGM, yaitu Profesor Ova Emilia yang sebelumnya menyebut ijazah Jokowi asli. Kita tahu bahwa ya rektor UGM menyebut bahwa ya ijazah Pak Jokowi itu asli, ya karena katanya ya UGM telah mengeluarkan ijazah Pak Jokowi dengan keadaan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Nah, teman-teman, seperti biasanya saya akan membacakan tanggapan-tanggapan dari para netizen setentang dengan cuplikan video yang telah teman-teman tonton. Nah, di sini netizen menyatakan bahwa saya setuju kalau emang Jokowi emang salah, masyarakat harus kompak berjuang di kebenaran. Ijazahnya memang palsu, tapi yang punya otoritas tak mempersonalkan. Inilah akar permasalahan yang paling mendasar. Susah dapat keadilan, siap angkat senjata. Ternyata saya yang goblok, 10 tahun mau aja dibohongin Jokowi. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan dengan tanggapan Mamun Sidik. Kami di daerah Jawa Barat bagian selatan sangat mendukung KPK secepat-cepatnya ditangkap, proses hukum seberat-beratnya. Nah, pemalsuan dokumen melanggar hukum harus dikandangkan. Kalau ijazahnya baru dibuat, sudah pasti palsu. Sudah jelas palsu sepalsu-palsunya. Ijazah ya ijazah Jokowi, seandainya tidak ditunjukkan ijazahnya, penegak hukum harusnya gimana? Kok berani dengan rakyat kecil? Perintah pimpinan, perintah lagi dari atasan. Perintah lagi dari bos besar. PKI gaya baru memutarkan fakta intimidasi grup Solo oligarki parcok rakyat harus cerdas. Jangan biarkan rakyat marah dan membuat aksi yang tidak diinginkan karena disebabkan tidak dapat mencari keadilan di negaranya sendiri. Tegakkan hukum dengan baik dan benar karena itu hak warga negara Indonesia. Tuntaskan hukum yang seberat-beratnya, jika perlu hukuman gantung. Harusnya kalau udah profesor mestinya berkata apa adanya, benar dan transparan untuk bangsa Indonesia, beri contoh untuk kebenaran, jangan berbohong. 10 tahun berkuasa rezim biadab telah merusak hutan di Indonesia. Ribuan rakyat Sumatera mati sia-sia karena kerakusan rezim biadab. Kalau Prabowo nggak berani memecat Kapolri yang melindungi kejahatan Jokowi dan menindak koruptor dengan tegas, lebih baik mundur saja daripada dilengsarkan rakyat yang berotak waras dan cerdas. Nah, mari kita berjuang bersama hancurkan rezim-rezim yang sudah merusak konstitusi, hukum, ekonomi yang korupsi. Bravo rakyat Indonesia. Rakyat semua tidak percaya Jokowi. Jokowi segera ditangkap, itu penipu ulung, orang yang tidak bersalah dipenjarakan. Apalagi yang ditunggu-tunggu langsung diseret ke penjara. Tidak usah takut, salah tetap salah. Gas terus, kami rakyat jelata mendukungnya Bang. Sukses terus. KPK bisa dipercaya ataupun tidak. Ini pernyataan gelantur, ini asli bayaran nasi bungkus, ini orang yang lagi TK dapat bantuan negara jadi selalu bikin gara-gara ajak-ajak lagi.
Tetap semangat, kompak bersatu padu demi melawan kezoliman, kebohongan, kejahatan, kecurangan, koruptor, dan lain-lain. Jangan dibiarkan hidup membudaya di bumi pertiwi yang tercinta. Ternyata dugaan si Roy Suryo itu benar adanya kalau ijazah Jokowi itu palsu dan dia berani jamin sampai terus-terusan menantang dan melawannya. Emang sudah saatnya seluruh rakyat bersatu. Sakit habis para koruptor hukum mati Jokowi, ditangkap semua para pembela anteknya Jokowi. Kalau masih Pak Sigit Kapolrinya, jangan harap kasus ijazahnya Jokowi selesai karena Kapolri dipilih Jokowi. Langkah apakah yang harus kulakukan pekerjaan ini untuk saya? Tangkap, seret, adili para koruptor, penyengsara rakyat. Kalau terpaksa nepalkan. Rakyat sudah muak terlalu sering dibohongi hanya untuk kepentingan oligarki pengeruk kekayaan negeri ini. Sangat miris dan memalukan lembaga negara sekelas Polri, jaksa, dan hakim rela bisa ikut mengakui bahwa foto yang ada di ijazah Jokowi itu adalah Jokowi parah akut. Selama Kapolri masih yang sekarang gak akan pernah menang. Rakyat secepatnya tangkap Jokowi dan Luhut si Dajjal. Ya, jangan harap kepada KPK karena dalam KPK isinya termus semua. Kalau Kapolri dan Ketua KPK-nya masih termul juga, jangan berharap akan tindakan dan penegakan hukum bagi kejahatan rezim Jokowi, apalagi Presiden Prabowo masih tersandra dengan Jokowi. Hukum nanti saja udah bikin rakyat sengsara. Tidak mungkin berani sama Jokowi karena masih banyak termul memuja-muja Jokowi. Jokowi bangsakan dewa. Kalau yang melanggar ya tetap nggak apa-apa. Tapi kalau yang melanggar rakyat, hal yang kecil saja diproses hukum. Kalau Jokowi nggak mungkin bisa dihukum. Bagaikan malaikat, pejabatnya semua pada takut. Ijazah Jokowi itu paling betul. Jokowi nggak ada salah sama sekali. Yang menyarankan ASI itu manusia rakus yang takut kelaparan. Memang hanya satu kuncinya, jujur pasti akan ketahuan. Hasilnya masa cuma demi seseorang akan mengorbankan rakyat dan negara. Sebelum Kapolri diganti karena sudah lama menjabat, sebaiknya instansi Polri berbenah diri. Takutlah kepada Tuhan daripada takut kepada juragan kodok. Jokowi tidak lebih dari manusia paling terhina di Indonesia dengan ijazah palsunya. Gerombolan pembenci bila tidak ditumpas, semua terus bernarasi macam-macam. Rakyat pencinta Jokowi 90% mendukung TNI Polri menumpas. Kalau fotonya bukan foto Jokowi, mau apa lagi? Sudah jelas palsu, masih aja bela Jokowi, hancur sudah negara demokrasi. Sistem pilpres rusak, ada istilah pada para relawan, mereka menjadi komisaris bahkan menteri, sedangkan para ahli di negeri ini ada jutaan, tapi tidak ada kesempatan. Akhirnya negara ini dikelola kelompok yang memenangkan pilpres, lalu mereka dianggap negara ini milik mereka. Coba bayangkan, tambang ilegal ada serbu, lebih jutaan kebun ilegal, ratusan ribu TKA masuk, korupsi ribuan triliun liar semua. Untuk itu rubah sistem pilpres dengan cara hitung manual, meskipun lama tapi jujur dan adil. Hitung manual live dikawal oleh semua lapisan dan didokumentasikan. Haramkan sistem quick count karena tidak masuk akal. Nah teman-teman, itulah tanggapan-tanggapan yang sudah saya bacakan. Jika teman-teman juga memiliki pendapat yang lain, teman-teman bisa meninggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih, salam hangat.